Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Abdullah, Prodi Ilmu Komputer C, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontrol panel pada komputer. Ya, langsung saja kita buka kontrol panelnya dengan cara Windows R dan kita ketik kontrol panel. Nah, di sini sudah muncul kontrol panel. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu kegunaan fungsi-fungsi dari kontrol panel ini. Yang pertama, System and Security. System and Security berisi semua alat yang akan digunakan untuk melakukan sistem, administrasi, dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan. Kategorinya adalah Security and Maintenance. Untuk melihat Security and Maintenance pada Windows untuk melakukan User Access Control, terlebih untuk keamanan dan instalasi apapun ataupun penambahan software dan notifikasi menjalankan dan install software pada Windows, troubleshooting maupun recovery. Yang kedua, ini Windows Defender Firewall. Fungsinya, fitur keamanan yang digunakan untuk melindungi sistem operasi pada Windows untuk meningkatkan keamanan dari serangan jaringan. Pada dasarnya, Windows Firewall berguna untuk mencegah berbagai macam serangan dari internet dan lain-lain. Yang ketiga, Sistem. Sistem untuk melihat spesifikasi komputer mulai dari informasi tentang Windows sampai hardware yang digunakannya. Ini ya, munculnya di sini nih. Kita tahu RAM, kita tahu prosesor, kita tahu sistem, type-nya, berapa bit gitu, dan lain-lain. Yang keempat, Power Option. Power Option gunanya adalah kita mengetahui tentang baterai. Ya, Power Option, cek baterai setting dan lain-lain. Itulah gunanya. Yang kelima, File History. Ini history ya tidak begitu penting sih. Yang keenam, Backup dan Restore. Backup dan restore ini digunakan untuk membuat backup sistem Windows, memperbaiki sistem dengan data sistem sehat pada kondisi sistem tersebut berjalan dengan baik pada sebelumnya. Istilah ini biasa disebut restore image data. Fungsi di sini juga dapat mengembalikan restore komputer dalam keadaan backup dengan restore image, atau bisa disebut dalam keadaan di mana Windows masih dalam keadaan baik berjalannya. Yang ketujuh, BitLocker. Apa fungsi BitLocker? BitLocker Drive Encryption Manage. Itu gunanya ada sebuah fitur enskripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows, ya. Nih. Yang ke-8, Storage Space. Storage Space ini ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan pada komputer kita. Dan yang ini Work Folders. Ini nih manage work folders. Folder-folder kita, untuk memanage folder-folder kita. Yang terakhir, Administrative Tools. Yang ini fungsinya alat administratif untuk mengosongkan ruang disk, defragmentasi, dan mengoptimalkan drive
membuat dan memformat partisi hard disk, melihat log aktivitas serta menjadwalkan tugas. Ya. Nah, ini tadi. Ya. Kita beralih yang kedua, kontrol panel yang kedua, Network and Internet. Network and Internet ini terbagi menjadi dua. Network and Sharing Center. Gunanya untuk melihat status jaringan, mengoneksikan ke jaringan, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan terdapat pengaturan wireless. Itu. Yang kedua ini Internet Options. Internet Option ini untuk mengatur browser Internet Explorer, perangkat dan printer. Yang ketiga, kontrol panelnya Hardware and Sound. Hardware and Sound ini artinya perangkat keras dan bunyi. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan device and printer, perangkat dan printer. Perangkat dan printer ini berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer, menambah perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifan Windows to Go. Autoplay. Yang kedua, autoplay fungsinya berfungsi untuk melakukan pengaturan pada bagian yang bisa ditayangkan secara otomatis serta mengubah pengaturan default untuk media atau perangkat. Autoplay. Nih. Yang ketiga ini sound. Sound berfungsi untuk melakukan pengaturan kepada perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Nah, yang keempat di sini ada power options, sama kayak tadi. Opsi daya melakukan pengaturan pada fungsi kebutuhan tenaga, bisa digunakan untuk mengatur fungsi cara menghemat daya dan pengaturan tentang daya pada komputer. Yang selanjutnya Windows Mobility Center. Fungsinya untuk menyesuaikan pengaturan mobilitas yang biasa digunakan serta pengaturan sebelum memberikan presentasi. Yang selanjutnya Pen and Touch. Pen and Touch ini mengubah pengaturan sentuh. Table PC Setting. Table PC Setting ini ya saya tidak tahu, ini belum dipelajari. Mungkin tidak ada ininya. Sudah, kita pergi ke yang keempat, programs. Selanjutnya programs. Apa fungsi programs? Berisi semua alat yang Anda gunakan untuk menginstal program atau fitur Windows, mengelola gadget, dan banyak lagi kategorinya. Yaitu terbagi menjadi dua, programs and features. Programs and features fungsinya untuk menginstal atau menginstal program aplikasi atau Windows Update. Yang default programs ini fungsinya untuk membuat program kembali ke pengaturan awal. Yang kelima, user account. User account ini terbagi menjadi dua lagi. Berisi semua alat-alat yang akan Anda gunakan untuk mengubah pengaturan account pengguna dan password, pengaturan orang tua, mengelola identitas, dan banyak lagi kategorinya. Banyak lagi kategorinya adalah user account. Nih, user account di sini. Untuk menambah atau menghapus akun, mengganti gambar akun, mengganti password akun. Nah, di sini. Yang selanjutnya, Credential Manager. Credential Manager berfungsi untuk menyimpan user dan password saat akan terkoneksi atau terhubung dengan komputer lain di network Windows 7
Dan pada saat komputer restart atau mati, kemudian dinyalakan kembali, komputer tersebut tidak perlu memasukkan user password kembali ke komputer yang pernah dimasukinya. Gitu ya. Credential Manager. Yang ketujuh. Salah. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam. Appearance and Personalization. Apa itu appearance personalization? Berisi semua alat-alat yang akan Anda gunakan untuk mengubah tampilan desktop item, menerapkan berbagai tema desktop dan screensaver, menyesuaikan menu start atau taskbar, dan banyak lagi kategorinya. Yaitu taskbar dan navigation. Apa fungsinya? Untuk mengatur start, menu, icons pada taskbar dan gambar start menu. Yang ini, yang kedua, Ease of Access Center. Yang ketiga, Folder Explorer Options. Untuk mengatur pengaturan folder seperti hidden folder dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menghidden suatu folder. Yang keempat, fonts untuk mengatur ukuran tulisan pada tampilan Windows dan fonts. Nah, jadi kalau mau ngatur font di sini saja. Selanjutnya, yang keenam, clock and region. Fungsinya adalah berisi semua alat-alat yang akan Anda gunakan untuk mengubah tanggal, waktu, bahasa, kalau kita install ya, bahasa, angka, mata uang, dan banyak lagi kategorinya. Kita lihat. Di sini ada date and time. Date and time untuk mengatur tanggal, waktu, zona, dan lain-lain. Dan region untuk mengatur bahasa, mata uang, dan format waktu. Oke, yang kedelapan, Ease of Access Center. Berisi semua alat-alat yang akan Anda gunakan untuk menyesuaikan pengaturan komputer. Untuk menyesuaikan pengaturan komputer ya. Untuk menyesuaikan pengaturan komputer Anda untuk penglihatan, pendengaran, dan mobilitas serta mengkonfigurasi pengenalan suara untuk mengontrol komputer Anda dengan perintah suara. Nah, ini speech recognition. Nah, oke, itu saja dari saya. Semuanya ada 8 kontrol panel yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Saya Najib Abdullah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.